Ya, punya anak istri ya Mas ya. Dunia akhirat kita nggak ikhlas, nggak ridho, hati-hati. Kalian beragama semua, kami nggak pernah maling tanah. Ingat, kalian punya anak istri, saya nggak ikhlas, nggak ridho dunia akhirat kalian. Syukur-syukur kalian punya makam buat diri kalian sendiri. Ini kan mereka aja nggak tahu tanahnya mereka di mana kok. Syukur-syukur kalian punya makam buat anak keturunan kalian sendiri. Nih, anak istri kalian pikirin ya, kalian orang Islam. Gua nggak takut sini. Pergi aja, mendingan pergi. Lu minggir apa gua? Pengacara kami belum tiba di tempat ya. Pengacara kami belum tiba di tempat. Batasnya aja belum jelas. Kok Bapak bisa berani ngambil tindakan? Gimana sih Pak logikanya Pak? Kita pakai prosedural di sini. Ya, prosedural. Uang habis-habisan buat pengadilan, ingat. Prosedural di sini. Kalau saya mau viralin dari awal, kalau saya artis jahat, nggak bener saya viralin. Atta Larik dan keluarga tak bisa menahan emosi kala Pengadilan Negeri Cibinong dan aparat gabungan yang terdiri dari TNI Polri ingin mengeksekusi paksa kediamannya kemarin. Suaranya meninggi, ungkap penyesalan yang teramat mendalam atas bentuk ketidakadilan yang dialaminya selama proses sidang yang begitu panjang sejak tahun 2015 silam. Rupanya, atas gugatan pihak lain yang diketahui bernama Dede Tasno, Atta Larik sudah berkali-kali kalah di pengadilan sampai dengan tingkat kasasi. Tensi sempat memanas, di mana Atta Larik dan keluarga berusaha memberikan perlawanan. Tapi apa daya, kekuatan pihak pengadilan yang membawa lebih dari 200 personil TNI dan Polri tak bisa dilawan Atta Larik dan keluarga, apalagi hanya bermodalkan suara. Kalau nggak ada pencurian, kami bagaimana tahu kalau anak buah Anda nggak nyuri-nyuri di dalam rumah? Ya kita nggak tahu ya. Ya. Dari bawah, ya. Silakan. Itu halaman saya tuh. Jangan. Abang tahu megang Mas dong. Ya, biarin deh. Kenapa? Beri lihat di sana. Biar nanti ada. Ini kata dulu, Bu. Aja. Mama, sini. Mama sini. Mama nafasnya terkalah. Mama dari atas. Ajar aja. Jadi udah kekerasan ya, kekerasan dari pihak pengadilan. Kita juga tugas kami di sini lindungi tanah air. Ya. Nanti ibu saya jatuh, jadi ibu saya ini. Warga ya. Iya, Bapak jangan di sini dong. Ibu saya nanti jatuh pada tua Pak. Ibu di atas. Ibu naik. Mama dulu. Kita ingat ya, jalani proses hukum makanya bisa bertahan dari 2015. Saya nggak tahu kalian dengar apa yang bertugas. Memang kalian cuma jalanin tugas kayaknya, tapi kalian akan tua juga suatu saat. Ya, kalian lagi pemimpin-pemimpin. Kalian nggak bisa jadi contoh. Ini yang muda-muda besok ya, untuk masyarakat Indonesia nggak bisa jadi contoh. Kalau jadi pejabat besok, mereka akan sama aja. Nggak ada hari. Kayak kalian nggak tidur, nggak doa, nggak sholat, nggak ada hari ya. Tolong pengadilan ya, tolong. Pengadilan manusia kan, Kita juga manusia. Yuk. Ini duitnya ada, ya. Tapi nggak tahu di mana gitu loh. Ini kayaknya manusia kan. Tetap diawal dari putusan PN dimenangkan, PT dikuatkan, kasasi ditolak, terus PK ditolak. Nah kemudian ada bantahan juga, pihak bantahan itu di NO, kemudian banding juga di NO juga. Nah dasar itulah kami lakukan eksekusi putusan yang berkekuatan kontrak. Maka kemarin juga, rumah milik Atta Larik yang dibangun dengan hasil keringat sendiri sejak tahun 2003 itu mulai dirobohkan dari atap sampai fondasi. Pihak pengadilan mengaku tak ingin tahu menahu dengan upaya hukum yang sedang dijalani Atta Larik, yaitu gugatan kembali yang telah diajukan per Juli 2024 dan baru akan sidang putusan pada tanggal 4 Juni 2025 mendatang. Ya, kami hanya berpedoman pada putusan. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap, itu yang saya jalankan. Nah, masalah ada gugatan yang terakhir ini, ya silakan aja ketika memang
sudah mereka bisa membuktikan dan menang di pengadilan, silakan mengajukan eksekusi kembali. Saat ini juga sedang berjalan sengketa hukumnya, sengketa mengenai kepemilikan tanah antara klien saya ini dengan PD Tasno, ya kan, di Pengadilan Negeri Cibinong juga. Nomor perkara jelas kok 297 PDTG 2024 dan itu saya daftarkan di Juli 2024. Nah, artinya dalam proses itu sedang ada sengketa hukum kepemilikan tanah. Makanya menurut hukum harusnya itu ditangguhkan dulu, ditunda dulu mengenai eksekusi dari Tasnonya. Kami itu memaksakan karena boleh teman-teman cek itu di beberapa pengadilan negeri juga bahwa kalau ketika lagi ada sengketa di pengadilan ya yang negeri mengenai keperdataan itu pasti tangguhkan dulu, putus saja sampai dengan kekuatan hukum tetap. Atta Larik tentu kecewa berat. Tahun 2000 berusaha membeli sebidang tanah yang diperuntukkan untuk pemukiman. Belakangan muncul gugatan dari pihak lain yang mengaku sudah memiliki hak atas tanah yang telah dibeli Atta Larik Shah. Padahal Badan Pertanahan Negara telah membuktikan bahwa sebagian tanah yang sudah memiliki sertifikat terdaftar atas nama Atta Larik Shah. Hanya itu sudah dibilang juga sama pihak kantor pertanahan Kabupaten Bogor dalam jawabannya, diakui secara sempurna juga tuh muka sidang bahwa tanah Atta Larik Shah yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Nah, kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 475 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atta Larik Shah. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat, berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu. Rumah telah dibongkar, namun lahan masih menjadi sengketa. Apakah Atta Larik akan mampu mempertahankan tanah tersebut yang telah menyimpan begitu banyak kenangan tentang dirinya bersama anak-anak? Kita lihat saja. Tapi yang jelas, pada saat eksekusi pengosongan lahan kemarin, anak-anak Atta Larik diketahui sedang berada bersama sang ibunda, Sania Marwa, yang sudah sejak lama angkat kaki dari rumah tersebut. Banyak netizen menuliskan pesannya bahwa doa Sania Marwa selama ini rupanya telah menembus sampai ke langit. Aduh, ini anak saya beli itu kawasan TMT baru 1 jalan, NJP-nya baru 20 ribuan sekian. Jadi ya karena seluas 7.300 itu nggak ada di 250 juta mungkin adalah sekitar segitu ya, 250 jutaan. Nah, tahun 2000-an bertahap dia belinya. Harga tidak berubah sampai tahun 2022 sampai AJB saya sertifikat ada, kayak begitu baru berubah. Tapi 2003, nah itu atas dasar akte pengelolaan lahan di Tasno belinya katanya dia bayarnya 1 miliar. Kok ngeluarin 1 miliar 2003? Saya nggak dikejar-kejar, kan saya nggak paham ya. Tinggal di sini ya kan karena selain daripada alasan hukumnya ya, tetapi ini kita tidak bicara juga terlalu melalui elemen hukum. Di satu sisi ada tadi masalah negosiasi. Makanya negosiasi sangat terbuka. Makanya sekarang ini lagi dirembukan juga gitu bagaimana formula yang baik supaya nanti bisa dapatkan jalan tengah win solution supaya semua pihak itu tidak dirugikan seperti itu sih. Ya, pastinya ini adalah kabar yang sangat mengejutkan yang datang dari seorang Atta Larik Shah. Karena kita tahu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu permasalahannya ini hanya dengan sang mantan istri, tapi hari ini kembali gitu ya dengan kasus dugaan sengketa tanah. Kenapa masih dugaan? Karena walaupun memang apa yang dikatakan bahwa dari pengadilan itu sudah kalah berkali-kali dari beberapa tahun yang lalu, tapi memang masih ada banding terakhir yang dinyatakan atau dinaikkan itu di bulan Juli 2024 dan masih menunggu keputusan Juni 2025, masih hampir 1 tahun. Jadi mungkin masih ada harapan lah sampai tanggal 4 Juni sebelum akhirnya mungkin dieksekusi. Tapi di satu sisi orang-orang yang datang ke sana kan juga memang cuma menjalankan tugasnya aja ya Pak ya. Jadi pasti kasus ini sangat-sangat memprihatinkan sekali dan mudah-mudahan permasalahan suratnya, permasalahan sengketanya itu bisa clear. Jadi siapa yang harus bagaimana itu jelas adanya. Betul. Dan
terlepas dari permasalahan apa yang dirasakan oleh Atala Riksya gitu ya, apalagi terlepas juga dari permasalahan dari hubungan antara kita sebelumnya gitu, karena ini netizen tuh sudah mulai mengaitkan gitu antara permasalahan pribadi dan juga permasalahan apa yang dirasakan sekarang. Betul, tapi yang namanya sengketa tanah ini kan pasti sangat-sangat menguras waktu dan juga tenaga gitu ya. Semoga aja semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan buktinya juga komplit dan juga tentunya dengan jalur hukum yang benar ya.